Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar online kelas 3 sekolah dasar. Mari kita mulai. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3 macam ya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tas, buku, dan pensil kalian berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam bahan balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nanti kita pelajari sama-sama. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk yang dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, setelah kamu mengamati gambar rumah Dayu yang sedang berada di dapur, kelompokkanlah benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Coba kamu tulis hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer disingkat km dan meter disingkat m. Adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Perhatikan, 5 km sama dengan 5000 meter. 5 km tambah 300 meter menjadi 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah
523 meter. Ingat, 1000 meter sama dengan 1 km ditambah 523 meter. Hasilnya 1 km lebih 523 meter. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Coba perhatikan denah jarak antar bangunan berikut ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Perhatikan gambar berikut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung, dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Coba kalian perhatikan gambar pesawat terbang berikut ini. Berdasarkan gambar berikut tadi, jawablah pertanyaan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Dan satu lagi, gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Coba kamu rasakan bedanya. Demikianlah belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.